시작하도록 Pelajaran 하겠습니다. dimulai. 이 시간에 16강입니다. Pelajaran ke-16. 제목은 축복의 대열에 선 갓 자손. Judulnya Suku Gad yang ada di barisan berkat. 본문은 사도행전 여호수아 13장 Bacaan Alkitabnya di Yosua pasal 13 ayat 24 sampai 28. 여러분 반드시 성경을 꼭 여러분 강의안과 함께 찾아서 확인을 해야 합니다. Dan kita harus menemukan ayat Alkitab ini dan membacanya. 시간이 그렇게 Karena ada penerjemahan, jadi kita tidak mempunyai waktu yang cukup. 40분 수업에 성경까지 다 찾아서 한다면 Karena dalam waktu 40 menit, kalau kita membuka semua Alkitab, maka waktunya tidak cukup. Oleh karena itu, saya tidak membuka semua ayat Alkitab pada saat pelajaran dimulai. 그러나 여러분은 통역을 Karena 듣고 itu, kalian harus 강의안을 mendengarkan melalui terjemahan dan membuka ayat Alkitabnya. Ada jadwal waktu yang Tuhan telah persiapkan untuk kita. 반드시 있습니다. Dan ada juga jadwal waktu untuk keselamatan. Yang pertama, jadwal waktu untuk 하나님 kita. 두 번째로 Dan yang kedua, jadwal waktu untuk menerima khotbah mimbar. Dan nomor 3, ada juga jadwal waktu untuk melakukan peperangan rohani. Yang nomor 4 adalah jadwal waktu untuk kita mempersiapkan bejana. Ketika bejana telah dipersiapkan, maka kita akan menjadi berkat dan jawaban. 응답의 자리에 앉게 됩니다. Dan kita akan menaklukkan di tempat di mana kita berada. 정복의 자리에 서는 시간표고. Tuhan memberikan jadwal waktunya kepada masing-masing pribadi itu berbeda-beda. Ada jadwal waktu di mana orang itu menerima keselamatan. Kita yang menerima keselamatan satu saat juga akan menghadapi kesulitan. Tetapi mereka tidak dapat membuat kita gagal. Karena melalui ladang itu, Tuhan memulihkan iman kita. Dan segala sesuatu yang terjadi di anak-anak Allah itu menjadi berkat. Allah memulihkan iman kita untuk menghadapi peperangan rohani dengan iman. Dan untuk melakukan peperangan rohani yang lebih lagi, bejana kita telah dipersiapkan. Dan sebagai hasilnya, jadwal waktu, berkat, jawaban, dan penaklukan akan kita terima. Dan di kitab Yosua, untuk menaklukkan Kanaan, mereka mengalami proses yang penting. Dan inilah jadwal waktu yang harus kita lakukan. Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi kenapa kesulitan itu sangat banyak? Apakah dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus tidak ada masalah? Tidak ada kesusahan?
사실은 Sebenarnya, kalau tidak ada masalah, tidak ada jawaban. If you don't have problem, there's no answer. Dan ketika tidak ada kesulitan, maka tidak ada jawaban. There's no difficulties, there's no answer. 그때 하나님은 Dan 모든 pada saat itu, Allah telah mempersiapkan untuk memulihkan iman kita. 그 믿음 가지고는 영적 싸움을 싸우는 Kita melakukan pertempuran rohani dengan iman 영권 회복됩니다. dan melakukan peperangan rohani lebih lagi, itu akan memulihkan otoritas rohani kita. 그릇이 되는 거예요, 사실. Dan otoritas rohani akan menjadi bejana 그렇다면 kita. 우리에게 있는 문제가 아니라는 거. Masalah yang kita hadapi itu bukan menjadi masalah lagi. These difficulties is not just Dan kesulitan itu bukan kesulitan biasa. 이 땅에 살아가는 모든 인생의 문제가 Hanya orang mati saja yang tidak mempunyai masalah. Manusia di seluruh muka bumi ini semua mempunyai masalah. 여호수아서를 통해서 가나안 정복의 Termasuk yang ada di dalam kitab Yosua, mereka semua mengalami proses. the book of Joshua, they all went through this process. 이미 지난번에 Kita telah melihat kitab Yosua dan sekarang kita akan melihatnya lagi. Yang pertama, Allah mengizinkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. The river of Jordan River. Artinya, jangan tertipu dengan apa yang kita lihat. Don't be deceived by the circumstances. Karena banyak orang yang tertipu dengan diri mereka sendiri. Mereka tertipu dengan pikiran dan ketakutan mereka sendiri. With their thoughts and scars. 그래서 정말로 Dan kita harus benar-benar berpegang pada perjanjian dan bertempur melawan diri sendiri. With your own self. 이게 요단강을 Untuk menyeberangi sungai Yordan itu adalah jadwal waktu Tuhan. While crossing over the Jordan River, this is the time schedule from God. 두 번째 여리고성 Nomor 2 adalah runtuhnya tembok Yeriko. Corrupting the Jericho. Apa artinya ini? What does this telling us? Benar-benar harus memulihkan doa. 회복하라는 겁니다. Really restore the prayer. Jangan katakan hal yang lain, tapi hanya pergi mengelilingi tembok. Go around this castle. Dan di hari yang terakhir, pergi ke tembok itu dan kelilingi sebanyak 7 kali. So 7 times. 그리고 Dan menjadi kesatuan. 되어지라는 것입니다. And become oneness. Ini adalah rahasia untuk menghancurkan kegelapan. This is the mystery that we can break down the forces. Ini adalah rahasia untuk menghancurkan kuasa kegelapan. 기도 회복하고 원내스 Dan 될때 hanya ketika kita memulihkan doa dan menjadi kesatuan, maka kuasa kegelapan itu akan hancur. Go around the castle. Ketika bangsa Israel pergi mengelilingi tembok, 마지막 날에 dan ketika hari terakhir mereka mengelilingi tembok, dan tembok itu pun akhirnya 세 runtuh. 번째 아이 Dan yang ketiga adalah negeri Ai. The Ai Castle. 아이성을 Pertama, mereka gagal, tetapi mereka memulihkannya kembali. 이건 뭡니까? Apa artinya ini? 갱신의 시간표예요. Ini waktu bagi kita untuk berubah. 그런 여호수아서에 Kalian 나오는 harus membaca Yosua pasal 7 dan 8 7장 8장에 나오는 부분들을 여러분 잘 한번 읽어 보시고요. You should read the chapter Joshua chapter 7 and 8. melalui kota Ai ini kita memperbaharui diri kita. Renew yourself. 갱신은 무엇이 갱신입니까? Apa arti dari memperbaharui? 나를 Kita memberikan diri kita kepada Tuhan, itulah yang disebut memperbaharui. 아마 Kalau kita sering menerima pelatihan Darakbang, kita akan menyadari kenapa tidak ada kata pertobatan. Receiving this Tarakbang trainings, you will realize that why we don't say the word repentance. 해결한 말보다 갱신이라는 말들을 많이 Kita lebih menggunakan kata memperbaharui daripada 돌이키고 pertobatan. 바꾼다라는 뜻이에요. Karena makna dari pertobatan adalah kita berbalik dan berubah. We realize our sin. Kita menyadari dosa kita We see again. dan meninggalkan dosa kita. 가야
kita benar-benar menyerahkan diri kita kepada Tuhan, itulah yang disebut pertobatan. 근데 갱신은 Tetapi memperbarui itu adalah menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan 그다음에 마지막 mengubahnya. 시간표가 있습니다. And the last Jadwal time waktu yang terakhir menyelamatkan 기본을 Gibeon. 살리는 것. saving Gibeon. Dan pelajaran yang terakhir, kita telah melihat penduduk negeri So the Gibeon. last lectures we had looked through about the Gibeon. 기본은 Ini adalah peperangan di ladang. 싸움입니다. So it is the battle in this field. Ini adalah persiapan untuk penginjil. So it is the preparation for the evangelist. Allah mengutus seseorang untuk 그러면서 menyelamatkan 하나님은 분명히 seseorang 나 같은 lainnya 사람을 살리라고 seperti 내게 saya. 사람을 보내신다라는 거. So God is sending a person for me to save a person like Dan me. Allah mengirimkan penduduk negeri Gibeon kepada Yosua So God sent this Gibeon tribe to Joshua dan menjadikan mereka 사람을 sebagai 증인으로 saksi. and let them to be stand as a witnesses. Apa itu saksi? 증인이란 뭡니까? What is witness? Bukan saksi untuk hanya melakukan hal-hal Just baik. witness for the good things. 내가 복음을 Ketika kita kehilangan Injil dan bagaimana kita hancur, itu pun juga menjadi saksi. How do we crumble? It is also the witness. Dan ketika kita dipulihkan oleh Injil dan Allah bersama dengan kita, itu juga menjadi Also, kesaksian. when we restore the gospel and how God is being with us, saying this is the 우리가 witness. 지금까지 계속 진행되어 Dan melalui pelajaran ini kita juga melihat We also Sungai through the Yordan. lectures we have looked through about the Jordan River. Dan kita juga melihat tembok Yeriko Looked through about the Jericho dan juga negeri Ai. and also the Ai. Dan kita juga melihat penduduk negeri Gibeon. Gibeon. 이것은 무엇을 Dan semua ini untuk apa? All of this, what is for? Dan untuk menaklukkan tanah Kanaan. Inilah yang Tuhan telah persiapkan untuk bangsa Israel. The land of Canaan. This is what God has prepared for the Israelite people. 그러면서 여기에 Dan 중요한 ada 부분들이 나옵니다. juga hal yang terpenting, 이제 그릇 중. persiapan bejana. Preparation of vessel. 여러분, Bangsa 땅을 미리 Israel 나누고 가슴에 pertama 담고 기도에 담으라는 membagi-bagi tanah itu, kemudian mereka berdoa. Itulah yang tertulis dalam kitab Yosua. And then distribute the land. It is written in the book of 그리고 Joshua. 그릇 준비가 남아 Dan 있는데 dalam 그릇 준비를 mempersiapkan 여러분 세 가지 붙잡아야 합니다. bejana The terbagi preparation of menjadi vessel is 3 there, bagian. and there are 3 parts. 여러분 평생 Kita harus berpegang pada 제목을 topik 붙잡아야 합니다. doa You have to seumur hold hidup. on to the prayer topic for your lifetime. 정말 하나님 기뻐하시는 Kita harus memikirkan apa yang benar-benar Tuhan inginkan. Itulah yang akan menjadi topik doa seumur hidup kita. For your lifetime prayer topic. Daud telah menemukan topik doa seumur hidupnya. David, he grabbed the lifetime prayer topic at the front of God. Di dalam 1 Tawarik 24 ayat 10 sampai 14, demi untuk mempersiapkan topik doa seumur hidup, Daud membuat So David Bait. in 1 Chronicle 24:10 to 14, for his lifetime prayer topic, he prepared to build the temple. 사무엘상 16장 13절에 dan di dalam 1 Samuel 16 ayat 13 melalui Nabi Samuel Daud diurapi. 이때 단순히 사무엘이 다윗에게 머리에 기름만 Dan apakah Nabi Samuel hanya mengurapi Daud begitu saja? He delivered the important Tetapi dia membagikan perjanjian yang penting kepada Daud. why the covenant. Dia membagikan betapa pentingnya tabut perjanjian itu. Importance the Ark of Covenant is. 그러니까 다윗은 사실은 자기가 왕 Daud berpikir
bahwa ia dijadikan raja oleh Tuhan That is why atas David think that he tabut became- perjanjian. God made him to become a king for the Ark of Covenant. 그래서 여러분 잘 아시듯이 다윗이 왕됐을 Dan 때 ketika 언약궤가 Daud 성전 안으로 menjadi 들어가서 다윗이 raja, 나오는 tabut perjanjian itu when pun David became berada king, di the Ark of altar. Covenant, came into the palace. 그 Ketika 성전 안으로 들어오는 언약궤를 바르면 tabut 다윗이 perjanjian itu 바지 berada di depannya, Daud tidak menyadari bahwa pakaiannya When he saw terlepas. the Ark of Covenant Dia went into the temple, bersorak-sorai he dan didn't realize that his clothes was, menari-nari. His underwear was like, pants were going down. He was like dancing like that. Ini menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya. What was inside of his heart. 사실은 다윗은 자기 Jadi 왕된 것은 Daud telah menemukan topik doa seumur hidupnya, yaitu kenapa dia menjadi raja, yaitu untuk tabut perjanjian dan bait Allah. The Ark of Covenant and the temple. Dan bait Allah itu berada di dalam hatinya. The temple was inside of his heart. 성전 짓기를 가슴에 담고 Seseorang yang mempunyai kerinduan untuk membangun bait Allah, yaitu Daud. 그 다윗의 역대상 17장 Dan melalui Daud, Allah telah mempersiapkan berkat yang terpenting di dalam 1 Tawari pasal 17 ayat 1 sampai 5. 가장 존귀한 자의 이름을 네게 만들어 주겠다. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. 영원히 너와 내 아들의 Dan Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Through you and your offspring, you will stand firm. Dan Paulus pun juga sama. And also the Paul was the same. 평생 Paulus juga mempunyai topik doa untuk penginjilan di Roma. Paul was also having the prayer topic about the Rome evangelization. 이미 우리가 잘 알고 있는 사도행전 19장 Di Kisah Para Rasul 19 ayat 20 dikatakan, aku harus melihat Roma. Di pasal 23 ayat 11 dan di pasal 27 ayat 24. 그러니까 Walaupun bertemu dengan badai, tetapi tidak menghentikan Paulus untuk melakukan penginjilan di Roma. Dan kalau kita lihat di Roma pasal 16 tertulis ada 35 orang penginjil. Tuhan tidak ada pilihan lain selain mempertemukan orang-orang ini kepada Paulus yang berpegang pada topik doa seumur hidup. Karena itu, kalian harus mempersiapkan bejana. Tidak hanya topik doa seumur hidup, tetapi pengabdian seumur hidup. 평생 헌신을 준비하는데 이건 나중이 아니라 Kita berbicara tentang pengabdian seumur hidup, itu bukan nanti, tetapi kita harus mempersiapkan saat ini juga. 많은 사람들이 Banyak orang berbicara, oh aku akan mengabdikan diriku seperti ini, dan seperti ini nih. Orang-orang seperti inilah yang ketika mereka menerima berkat tetapi mereka tidak melakukannya. Kita harus mempersiapkan pengabdian seumur hidup dan jadwal waktunya adalah sekarang. 그리고 Dan memulainya dari hal yang terkecil. Kita semua tahu Kaleb. 알잖아요. Setelah Yosua bersama-sama melihat tanah itu, dia adalah orang yang melaporkan pelaporan yang penting. 그런데 Dan Kaleb memberikan laporan tentang orang-orang Enak. 가장 중요한 아낙 산지를 놓고 고백하잖아요. Also later we will see about Caleb. He confessed with the valley of Anakai. 이 산지를 내게 주옵소서. Berikanlah kami orang-orang Enak itu. 가장 위기 때에 Di saat waktu yang
krisis, dia tetap berpegang pada perjanjian. At the most crisis moment, he grabbed hold onto the covenant. 그때 갈렙의 Pada saat itu, Kaleb berusia 85 tahun. 여전히 Dia 언약 menerima 붙잡고 bimbingan di 순례에서 ladang 구원받아온 사람. dan dia berpegang pada perjanjian. Grab hold onto the covenant. 사실 모세의 뒤를 Setelah 이어서 Musa, 지도자가 Yosua menjadi After Moses, pemimpin. Joshua became a leader. 같이 Kaleb 여호수아와 갈렙이 menjadi orang 믿음의 yang 고백을 melakukan 했던 사람, pengakuan 모세 bersama 믿음의 고백을 Yosua 했던 사람으로 ketika Musa He masih was a hidup. person who was confessing with Joshua when Moses was alive. 근데 여호수아는 들어 쓰임 받았는데 Yosua 갈렙은 menjadi 여전히 자기 pemimpin 자리에 dan Kaleb tetap berpegang pada perjanjian dan tetap berdoa. Grab hold onto covenant in his place and keep praying. 그의 Imannya 믿음, dan pengabdiannya 헌신, tidak pernah 그의 berubah. 성실함 아무것도 변함이 없었어요. His faith, his devotion, his sincerity. Saya berharap kalian juga bisa seperti I ini. hope you to become like this. 정말 시간 가면 갈수록 좀 멋있어져야 될까요? Dengan seiringnya waktu, kalian harus menjadi orang yang lebih berelegan. 외모만 아니라 정말로 마음 중심 Bagian dalam dirimu, imanmu, itu Not only your juga harus elegan. also your heart in your faith. I hope you to be really elegant. 어떤 면에 여호수아도 여호수아지만 Yosua juga berharap murid-murid seperti Kaleb ini Joshua is bisa also the great, but I hope banyak, lebih banyak lagi. arise a lot. Yang nomor 3, rencana persembahan seumur hidup. 헌금에 대한 계획들 And also the lifetime, the plan of lifetime offering. 이런 물질에 대한 계획을 말하는 Dan hal-hal materi. Material things. 많은 분들이 은퇴 이후에 Banyak orang setelah mereka pensiun, mereka melakukan asuransi. For the retirement, they do some insurance. Kita juga harus seperti orang yang telah pensiun itu, kita harus Also, we have to do our physical mempersiapkan hidup kita. retirement life. We have to prepare for that. 근데 내 Kita 평생에 harus 하나님 berencana 주신 것들을 내가 어떻게 apa saja yang Tuhan telah berikan kepada kita di dalam hidup ini. Also, you have to have the plan that how you will manage the things that God has given to me in life. 평생에 하나님 주신 Kita harus 물질을 하나하나 내가 merencanakan 어떻게 준비하면 dan 되겠습니까? mempersiapkan 계획들이 있어야 돼. hal yang So you have to have Allah the plan telah to berikan prepare kepada with the kita. material that God has given to me in my life. Walaupun kita dalam keadaan yang susah, kita harus tetap merencanakan persembahan seumur hidup kita. Lifetime offering. 여러분 정말로 여러분 흑암을 Apakah kalian benar-benar ingin memulihkan ekonomi terang The untuk light of menghancurkan finance kegelapan? that break down the darkness? 하나님은 성경은 전도와 선교 Karena 정도 Allah 선교를 telah 따로 준비해요. God has mempersiapkan prepared the finance for the ke ekonomi untuk penginjilan misi and also the finance of future dan for juga our future. ekonomi untuk masa depan generasi kita. 계획 없이 인도받고 있는 Banyak orang yang mereka tidak mempunyai rencana persembahan seumur hidup ini dan bimbingan. Offering plannings and they are receiving guidance. Saya akan bercerita tentang saya. 죄송합니다만 제 이야기를 하겠습니다. I would like to say my story. Ketika saya akan menikahi istri saya, ada 집사람 hal yang saya katakan. When I marry with my wife, I say to my wife, Yang pertama, memberikan 5/10 persembahan untuk Tuhan. let's give fifth of 10 for the offering to God. 사례를 얼마나 받든지 간에 거기서 10의 5조를 Tidak peduli seberapa banyak yang kita terima, kita akan memberikan setengahnya untuk Tuhan. 15조를 띠냐. How do we Bagaimana kita memberikan persembahan? first Yang pertama, perpuluhan. 모든
물질은 하나님 것인데 Karena segala materi itu berasal dari kepunyaan Allah dan Allah memberikan kepada kita. Karena itu saya memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Confess that all material belongs to God and we give tithes. Dan juga persembahan misi 하나님이 가장 기뻐하시는 yang 전도 Tuhan paling terharu di antara penginjilan dan misi adalah persembahan untuk misi. 일조를 드리는 것이다. Saya memberikan 1/10 untuk persembahan 하나님이 ini. 중요하신 것처럼 우리 Dan 부모님들이 중요하니까 saya juga memberikan persembahan 1/10 untuk orang anak-anak yang kehilangan orang tuanya dan 1/10 untuk lansia. 그리고 Dan juga persembahan di hari Minggu. So every Sunday offering, 주일헌금도 11조를 Dan persembahan hari Minggu ini saya juga memberikan 1/10 and also this Sunday offering we give 1/10 for the offering. 결혼하면서 처음 세운 계획이었어. Dan inilah rencana yang saya katakan ketika saya akan menikahi istri saya. We receive the guidance like this. 근데 어느 날부터 제가 Dan 이걸 받아. saya menerima bimbingan seperti ini. 지금 Dan suatu hari saya berubah. 헌금이 나오면서 이 부분들을 Alur dari persembahan ini telah berubah. Our fourth biggest offering, like 11조 Persembahan persepuluhan tidak berubah. it hasn't changed. 성경금 그대로고요. Persembahan misi pun tidak berubah. Dan 부모님에게 persembahan untuk lansia dirubah menjadi persembahan untuk And also pembangunan the gereja. offering for our parents, we changed into the construction of offering. 그리고 우리 Dan 절기헌금을 persembahan 11조라고요. untuk politik Also we do ekonomi. the feast offering. Dan persembahan untuk hari Minggu masih tetap 1/10. And also the Sunday offering, it is also the same. It is 1/10 and we give the offering. Dan persembahan untuk beasiswa termasuk juga dalam persembahan hari Minggu. Scholarship offering is also included inside of Sunday offering. Dan sampai sekarang saya tetap menerima bimbingan merencanakan persembahan seperti ini. Offering plan like this and I'm receiving guidance. 그래서 무엇보다도 Sejak saya sebelum menikah, saya telah menerima bimbingan tentang persembahan seperti ini. Marriage, I was trying to receive the guidance like this. 지금은 그 명목만 Dan sampai saat ini tetap memberikan persepuluhan, persembahan misi, konstruksi gereja, dan persembahan beasiswa hari Minggu. We give this offering basically. 그래서 11조는 성경은 Dan masing-masing dari persembahan ini saya memberikan 1/10-nya. And construction offering, it is 1/10 we give offering. 그리고 부활절 Dan persembahan di hari-hari khusus seperti hari Paskah, hari Natal itu saya tetap berikan. This offering we give 1/10 of them. 그리고 주일 Dan persembahan di hari Minggu 그것도 diumpamakan seperti setiap minggu mempersembahkan sekitar $200 dan setiap bulan sekitar $1,000. Sunday school, we plan to give $100, and every week we give $20 a month like this. Sebenarnya ini kurang nyaman buat saya untuk mengatakan kepada kalian, tetapi saya harus mengatakannya. I'm telling to you. 그럼 하나님께서 아니 어떻게 11조 Kalau kita memberikan persembahan persepuluhan, Give offering about bagaimana dengan kehidupan kita? 그래도 하나님이 모자라면 Yang saya tahu Tuhan akan bekerja dan mencukupkan kehidupan saya. sufficient. Karena itu kita harus menyiapkan bencana kita dan Tuhan akan memberkati sesuai dengan bencana yang kita persiapkan. 그런 이야기를 자주 듣잖아요. Kalian telah mendengar ceritanya seperti ini. Kalian tahu Coca-Cola kan? 코카콜라 Tutup botol Coca-Cola kan? Walaupun kita siram dengan air, dia cuma bisa menampung dengan sedikit. Like the bottle cap of the Coke, and we
can only pour the water a little bit inside of that candle. 비가 아무리 Tidak peduli seberapa banyak hujan turun membasahi tutup botol itu, tapi tetap dia akan menampung sebisanya. 그러나 큰 바가지를 가져 놓으면은 Kalau tempayan, ketika hujan datang membasahi But if there's tempayan itu, maka like bowl, dia akan menampung lebih banyak air. you will feel like that. Karena itu, bejana harus disiapkan. Prepared. Kita lihat di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 28. First Chronicle 29 verse 28. Mari kita lihat bersama-sama 찾아보세요. Find this Bible. karena ini sangat penting. It is very important. 역대상 29장 28절. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naiklah rajalah Salomo, anaknya menggantikan dia. 늘 부하고 종기를 누리다가 죽음에 그의 아들 솔로몬이 대신하여 왕이 되니라. Then he died at a good age, full of the riches and honor, and Solomon his son reigned his place. 다윗입니다. It was Inilah Daud. 늘도록 부하고 Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. 왕이 되었다 했습니다. Ketika ia meninggal, naiklah Salomon menggantikan dia. 가장 존귀하고 귀하게 Ini artinya Allah memakai Daud di sepanjang hidupnya penuh kekayaan dan kemuliaan. riches and honor. 분명히 하나님은 나에게 Secara jelas ada yang Allah berikan kepada saya 시간표가 있고요. And also dan jadwal waktu untuk saya 기업이 있어. memberikan warisan kepada saya. 지금 Di dalam kitab Yosua dijelaskan secara terus-menerus tentang pembagian tanah. in the book of Joshua, it is continuously saying about the distribution of land. 나에 대한 Itulah yang 기업이 akan 있다는 거예요. menjadi warisan untuk 그럼 거기에 saya. 대한 그릇을 준비해야 되는 거예요. Then you have to prepare Karena for itu the kita vessel. harus mempersiapkan bejana. See the paper. Mari kita lihat materinya. 가짜 손입니다. Descendant of Suku Gad, Gad descendant yang in the ada line of pada barisan berkat 가짜 손은 믿음의 족장의 후손이죠. ialah suku yang berada di barisan berkat. head of family of faith. 그 Dan 보면은 suku Gad, keturunan suku Gad berada di barisan keluaran, berada di barisan penaklukan Kanaan. And descendant of Gad, they stand at the line of Exodus and also the line of conquering the land of Canaan. 그게 가짜 손이 받은 Dan 사명이 ada misi atau amanat yang diperoleh suku Gad. 가짜 손을 땅 차지한 분들 Tanah yang mereka terima adalah daerah yang subur. Artinya ini adalah amanat untuk penginjilan misi 또 야세를 차지했어요. dan juga Yazer. 사실 아모리 왕 Sebenarnya 시온에게서 kota 뺏은 bagian 북쪽 utara yang telah direbut oleh Soihon Raja Amori. 왕이 살던 도시를 Kota yang 장소를 주었어요. mereka tinggali telah diberikan kepada Yazer. 전도 사명. Ini artinya yaitu amanat atas 또 가짜 손이 penginjilan. 길르앗 나봇을 차지했습니다. Dan juga Ramot di Gilead. 그 길르앗 Ramot di Gilead adalah kota perlindungan 여러분 또 피성 알죠? yang artinya adalah amanat atas Injil 또 라빠가 주어졌어요. dan juga Rabah, 암몬 족속의 땅이에요. negeri suku 영적 상태를 Amon. 말하고 있습니다. Ini memberitahukan pada kita tentang amanat secara rohani. Dan inilah amanat yang kita perlukan di ladang. Yang pertama, kita harus tertanam dengan Injil dan kita melakukan peperangan rohani
dan melakukan misi penginjilan adalah 교회의 사명을 가지고 membuat Allah berkenan. Vision for the missions. 모든 Kita harus mempunyai amanat untuk misi. This is the mission Inilah amanat yang harus kita punyai di 그게 ladang. 이스라엘과 성도의 비전이다. Dan inilah amanat untuk bangsa Israel. 결국 비전은 세계복음하고요. Vision is Nah, world. visinya adalah penginjilan dunia. Dan bagaimana kita bisa menggenapinya? 통해서 신앙을 회복하는 것이고 Kita harus memulihkan kepercayaan di padang gurun. Belief of wilderness. 또 각 지역에 Di setiap wilayah terdapat murid yang In every membagi-bagikan ladang. region, we distribute the land. Yang terpenting di sini adalah murid. So the most important thing is disciple. Murid yang dimana mempunyai jawaban akan Yesus adalah Kristus. Answer that Jesus is the Murid yang 모든 흑암 mengetahui 종교를 metode 완전히 무릎 꿇게 하는 menghancurkan kuasa kegelapan dan kuasa setan. Binding all the forces of darkness and Satan, the method was disciple. Siapa yang menjadi Who murid? is disciple? 예수가 Murid yang mengetahui bahwa Yesus adalah Kristus. The disciple who knows that Jesus is the Christ. Kristus yang telah bangkit, yaitu murid yang mengetahui tentang misteri akan namanya. 성령으로 지금 Murid 역사하고 yang mengetahui sampai sekarang Roh Kudus tetap bekerja. The Holy Spirit is working still now. 여러분 복음의 Jika 비밀을 murid 제자 yang 세우시면 mengetahui rahasia tentang Injil tercipta dimanapun mereka berada, terjadi apapun di ladang, Then no matter what tetap kind of circumstance it is, it will diubahkan. be changed. 제가 지난번에 강의를 하면서 Hal-hal ini yang saya tekankan pada materi yang sebelumnya. 여러분 신학을 공부하고 Dan ketika kalian belajar di sekolah teologi dan akan menjadi penginjil, pendeta, dan pelayan, tetapi ketika kalian tidak bisa membangkitkan atau membuat murid, yang kalian lakukan selama itu adalah sia-sia. 제자가 되는 Untuk menerima berkat pemuridan, yang pertama-tama ya kita harus menjadi murid. 제자된 자에게 Allah akan memberikan murid kepada seseorang yang 나름대로 murid. 신앙생활하기 위해서 신학 준비하고 Mungkin kalian belajar sekolah teologi dengan baik, melakukan pelayanan di gereja dengan sangat keras, tetapi fokus dan konsentrasi kalian harus tertuju pada murid. Focus on the disciple. Allah akan bekerja melalui murid-muridnya. And God will work through the disciple. 그 제자 때문에 언젠가 Melalui muridnya, suatu saat Disciple, one day segala sesuatu akan diubahkan. 축복되는 응답들이 Saya harap kalian bisa memulihkan berkat dan jawaban. 그냥 Jangan 신앙하는 hanya 시간. menjadi murid sekolah teologi yang hanya belajar teologi ya. 제가 신학교 나온 데는 Di STT saya dulu pernah dikatakan, jadilah selayaknya orang percaya. a lay believer. Yang pertama, menjadi orang yang percaya. First became a Waktu memasuki sekolah teologi ya, kita seperti berhidup baru. Tetapi ketika lulus dari sekolah teologi ya, kita seperti orang tidak percaya. full of unbelief. Jadi melalui sekolah teologi ya, kita harus menjadi pribadi yang mempercayai. So through the theology, we must become a person Di dalam nama Yesus Kristus, saya memberkati kalian menjadi murid yang nikmati semua berkat ini. bless you that you become a disciple who really move all these. Saya berharap kalian menjadi benar-benar yang bertahan atau tersisa I hope you to sebagai murid dalam pelayanan dan ladang. be a disciple in. Terima kasih. 감사합니다. Thank you.